Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, anak-anak, yuk kita awali kegiatan pada pagi hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan. Hidup berdosa berat. Doa mulai. Selesai. Alhamdulillah. Selamat pagi anak-anak. Baik, saya akan mengabsen terlebih dahulu untuk kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama Mas Arya Bagus Prabowo hadir. Hadir Pak. Mbak Ananda Salsabila. Hadir. Mas Danang Setiawan. Hadir Pak. Mas Mo Amin Lee. Hadir Pak. Mbak Nadira Maula Salsabila. Mbak Eviana Anggreni. Hadir, Pak. Mbak Arini Nur Latifah. Hadir, Pak. Mbak Cinda Dwi Abdelia. Hadir, Pak. Mbak Kira Julina. Hadir, Pak. Mbak Anis Sofia Ramadhani. Hadir, Pak. Mbak Meta Ramestia. Hadir. Mbak Ulin. Hadir, Pak. Mbak Dia Hikmah Hasanah. Hadir. Mas Muhammad Wahyu. Hari ini alhamdulillah 100% hasil ya. Alhamdulillah. Berarti semuanya diberikan kesehatan. Baik anak-anak, kalau saya mengucapkan selamat pagi, maka seperti biasa untuk membuat semangat kita pada pagi hari ini, jawab dengan pagi-pagi luar biasa dan yang lainnya. Semangat pagi! Pagi, 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 luar biasa, tetap semangat. Akhirnya. Oke, saya akan mengecek konsentrasi teman-teman semuanya. Tepuk 1, tepuk 2. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Baiklah, kita hari ini sebelum pembelajaran kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Untuk itu silahkan semuanya berdiri. Oke, baik, semua sikap sempurna. Saya mohon salah satu bisa memimpin DJ-nya. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Indonesia airku selalu madaku, bersamaku diri dan pandu ibu. Indonesia bangsaku, bangsa tanah airmu. Marilah kita berseru, Indonesia bangsaku, hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku rakyatku semuanya. Dalam jiwanya berguna untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka, padaku negeriku yang putih. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang putih. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, terima kasih. Silahkan kembali. Anak-anak sekalian, alhamdulillah kita sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai wujud nasionalisme kita kepada tanah air kita, di mana saat ini kita hidup di Indonesia. Sudah semestinya, sudah kewajiban kita untuk mencintai negara kita.
karena hubbul watan minal iman, mencintai negara, bangsa itu sebagian daripada iman. Anak-anak sekalian, kita lanjutkan untuk selanjutnya. Sebelum kita ke materi, kita akan flashback pada pertemuan yang lalu, di mana kita belajar tentang menjauhi pergaulan bebas. Untuk itu kita akan harus dulu, dan nanti kamu saya minta untuk bisa membacakan artinya. Baik, silakan kita awali dengan ta'awudz terlebih dahulu. 1, 2, 3, semangat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisha wasabila. Kita tolong dibacakan Mas Aris artinya. Artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Oke, baik anak-anak, ini mengingatkan bahwasanya ini ada di Quran surat Al-Isra surat 17 ayat 32. Baik, kita tutup. Shadaqallahul adzim. Anak-anak sekalian, kita lanjutkan. Setelah kita tadarus, Pak Hamim di sini pengen memberitahu bahwa di pembelajaran yang lalu kita sudah belajar tentang bagaimana caranya kita menjauhi zina, dan di sini kita akan belajar tentang dakwah. Dari tujuan yang ingin Pak Hamim capai di sini, peserta didik dapat mengetahui pengertian dari dakwah secara bahasa dengan baik dan istilah dalil tentang dakwah juga. Kemudian peserta didik dapat mengetahui adab dakwah dengan baik. Peserta didik dapat mengetahui tujuan, metode dan contoh materi dakwah. Dan yang paling akhir, yang keempat dari tujuan pembelajaran ini adalah peserta didik dapat membuat teks dakwah. Jadi anak-anak sekalian, pada kesempatan di pagi hari ini, nanti tujuan pembelajaran yang akan kita capai ini semuanya. Harapannya kalian dari rumah berangkat keluar rumah menuju sekolahan, pulang sudah membawa suatu ilmu. Nah, itu kita lanjutkan selanjutnya. Sekiranya apakah ada yang tahu tentang apa itu istilah dai ataupun daiyah? Pernah dengar ya? Kemudian orang yang berceramah pernah mengikuti pengajian? Pernah, pasti pernah. Nah, ini bagian daripada dakwah. Apa yang kamu ketahui tentang dakwah berarti? Coba, ada mungkin salah satu yang bisa memberi satu gambaran kalau dalam hal ceramah, dakwah itu apa, Mas? Orang yang berceramah di pengajian Pak. Baik, terima kasih Mas Danang atas jawabannya. Tidak salah. Jadi, di mana arti daripada dakwah salah satunya ya begitu. Di mana ada orang yang bisa menyampaikan suatu ayat hadis kepada khalayak umum. Di situ yang berdasarkan dengan tuntunan ajaran Islam. Di sini Pak Hamim lebih akan mendetailkan kaitannya dengan pengertian dakwah. Yuk, semuanya diperhatikan terlebih dahulu biar nanti paham. Arti dakwah itu berasal dari kata dakwah yang berarti adalah seru atau ajaran. Di mana dakwah dalam Islam berusaha menyampaikan ajaran kepada orang lain, yaitu agar mereka beriman, bertakwa dan mengamalkannya. Jadi di mana dakwah itu adalah suatu ajakan teman-teman, anak sekalian. Ajakan untuk melakukan sesuatu yang baik. Kita lanjutkan yang berikutnya. Dasar hukum dakwah. Nah ini untuk bekal kita kehidupan. Ada di dalam Al-Quran, dan kalau di sini Al-Quran sudah mengatakan seperti ini, berarti ini adalah perintahnya siapa? Allah. Kalau Al-Quran itu ada yang berbicara yaitu Allah, berarti ini menjadi sebuah seruan. Dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 104 dikatakan, dan hendaklah di antara kamu ada segolongan umat yang menyuruh kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar. Nah ini ayat. Kalau ayat ini berarti yang bicara adalah Allah, berarti secara konteksnya adalah urgent, penting. Berarti dakwahnya adalah sesuatu yang sangat penting.
Kemudian hadis. Kalau hadis siapa yang berbicara, anak-anak? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini hadisnya dari riwayat ya Muslim disampaikan bahwasanya sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Ya. Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Yang dimaksud di sini adalah ketika Rasulullah itu menyampaikan sesuatu hadis ataupun ayat Al-Quran disuruh untuk menyampaikan kepada seluruh umat di seluruh penjuru dunia. Dan mohon maaf anak-anak sekalian, saat ini kita bisa beragama Islam salah satunya adalah dari dakwahnya orang-orang terdahulu. Bayangkan Islam yang saat itu lahirnya di Mekah, jauh dari sana, kita nggak paham, belum pernah ke sana, tapi tiba-tiba kita bisa mengenal Islam sampai saat ini dan kita bisa beragama Islam, bisa menikmati agama Islam ini. Tidak ada lain kecuali ada orang yang berdakwah, dan kita akan bisa meneruskan ke anak keturunan kita besok, orang-orang lain itu kalau kita mau berdakwah. Dan dalam hal ini dasar hukumnya seperti ini, dan ternyata sudah diperintahkan oleh Allah dan baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian tujuan dakwah apa? Yang pertama meningkatkan iman, kemudian mendorong amal soleh dan membangun masyarakat yang islami. Jelas orang yang berdakwah untuk meningkatkan iman kepercayaan kepada Tuhan. Yang dulu ada orang yang menyembah batu, ada orang yang menyembah pohon, ya. Di situ sekarang sudah menyembahnya Allah. Padahal Allah itu adalah mukhalafatul hawadisi, berbeda dengan makhluk. Itu untuk meningkatkan iman. Ya, kemudian mendorong amal soleh. Jadi orang-orang zaman dahulu, Mbak Mas, bayangkan zaman jahiliyah mereka identik dengan foya-foya, minum khamr, mabuk-mabukan, molimo, mendem, medok, maling. Wis pokoknya hal-hal yang jelek dulu itu dilakukan, tapi karena dakwahnya para ulama-ulama sejak dulu ini sedikit demi sedikit mereka dipahamkan bahwa innama khamru wal maisiru rijsun min amalis syaitan. Salah satunya khamr dan mengundi anak nasib itu adalah amalan daripada setan. Itu orang lain dulunya berbuat jelek, sekarang dia bisa berbuat baik. Itu berkat ada orang yang berdakwah. Kemudian membangun masyarakat yang islami. Ya, ini adalah karena dakwah. Jadi dakwah ini sangat penting dalam kehidupan, di mana pasti nanti kultur Islam itu akan ada dalam kehidupan kita kalau orang itu mau berdakwah. Kemudian kita berdakwah. Yang pertama adalah lisan. Mulai melalui ceramah, dialog dan diskusi ini juga termasuk dakwah. Nah, kita menyampaikan sesuatu kepada orang lain, ajarkan sesuatu. Jangan buang sampah sembarangan, itu bagian daripada dakwah. Tolong ya, kita kalau sudah waktunya untuk sholat kita sholat. Itu ada hadisnya tuh ya, dapat pahala besar, itu bagian daripada dakwah. Kemudian dakwah diri kita melalui apa ini? Buku, artikel dan majalah. Sampai bisa menulis sesuatu. Misal contohnya adalah meneladani Rasulullah, ditulis di Facebook. Yang saat ini Facebook yang isinya hanya galau-galau curhatan antara satu dengan yang lain, maka kita bisa berdakwah di situ, guys. Mbak, Mas, halo, gitu ya. Ini bil kita apa? WhatsApp biasanya isinya ngerumpi, ya. Diisilah kalimat-kalimat motivasi. Kadang di situ chat HP-nya malah diisi dengan menyinggung orang lain. Bahasa statusnya titenono. Biyen nak butuh nyedak-nyedak. Saiki orang kelingan karo aku. Isinya saat ini hanya status
seperti itu, anak-anak. Ayo, dari ini nanti kalian mendapatkan materi dakwah, ganti dengan kalimat motivasi, ganti dengan kalimat ajakan. Salat duha dulu yuk. Boleh nggak Pak? Boleh. Aduh, waktunya nih baca Quran, sholawat ya, selamatan nih. Itu bagian daripada dakwah. Ya, kita apa? Menulis. Jadi gunakan HP dengan sebaik-baiknya, itu bagian daripada dakwah. Kemudian dakwah visual melalui film, video, media sosial. Sampai buat film dan yang lainnya. Kemudian di situ membuat video-video sinematik dan yang lainnya, tapi itu berisi tentang ajakan-ajakan yang baik, itu bagian daripada dakwah. Kemudian materi dakwah, apa saja Pak materi dakwah yang bisa kita lakukan? Ada akidah. Akidah adalah tentang keyakinan kepada Allah, malaikat, kitab suci dan yang lainnya. Kemudian syariah, hukum-hukum Islam. Kita menyampaikan hukum-hukum Islam, ini baik, ini tidak baik, ini halal, ini haram. Ini boleh, ini tidak boleh, ini bagian daripada dakwah. Kemudian akhlak, moral dan perilaku mulia yang diajarkan di dalam Islam. Halo, nah, saat ini moral ataupun perilaku di masyarakat ini cenderung identik presentasinya, ya prosentasenya itu banyak yang jelek atau sudah banyak yang baik, atau kadang 50-50. Kadang banyak yang jeleknya, betul nggak? Ya, dari segi akhlak, kadang sama orang tua, kadang sama orang lain di situ, kadang akhlaknya kurang baik. Nah, caranya bagaimana untuk mengajarkan akhlak kepada orang lain? Salah satunya dengan dakwah. Nah, di sini dengan dakwah. Kemudian peran remaja dalam dakwah. Yang pertama di sini mempelajari Islam. Kita sebagai seorang pemuda, Pak, nggak usah gitu-gituan kok Pak. Saya itu kan anak muda. Saya itu kan the boy. Saya itu kan anak muda loh, guys. Masa kita suruh dakwah? Ingat, walaupun kalian sebagai anak muda tetap punya kewajiban untuk berdakwah. Apalagi kalian sudah balik. Yang pertama ini mempelajari ajaran Islam, meningkatkan pemahaman ajaran Islam. Jadi kewajiban kita, karena kita sudah memeluk agama Islam, kita harus bisa mempelajari. Kemudian menjadi teladan yang baik dan berdakwah dengan sekuat tenaga dalam keadaan apapun. Mengenalkan Islam rahmatan lil alamin kepada masyarakat. Ini adalah salah satu peran remaja dalam dakwah. Kalian masih muda, maka jangan sampai di masa muda seperti ini dan sudah memiliki tenaga serta pikiran yang kritis tidak berdakwah. Kita gunakan waktu kita dengan sebaik-baiknya. Kemudian kesimpulannya adalah dakwah merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Melalui dakwah kita dapat menyebarkan kebaikan dan cahaya Islam di tengah masyarakat. Peran remaja sangat penting dalam dakwah masa kini. Dan jadi perlu kita pahami semuanya bahwa yang namanya dakwah tidak hanya orang tua, tapi anak kecil pun bisa. Kalau pernah dengar kata-kata Bildajil, pernah dengar teman-teman? Pernah dengar ya? Bildajil pidato kecil saat di Ramadan itu pernah dengar ya? Ya, itu kan berbeda daripada dakwah juga. Anak kecil bisa dakwah, remaja bisa dakwah. Nah di sini nanti dalam pembelajaran kita akan berdasarkan proyek ya PJBL ya. PJBL. Jadi anak-anak nanti saya buat menjadi 3 kelompok dan kita hari ini salah satu proyek yang akan kita capai adalah membuat teks dakwah, di mana nanti anak-anak bisa membuat ini ada salam, mukadimah, puji syukur, sholawat, inti pidato, kemudian pantun dan juga salam. Nah, ini nanti kita praktekkan secara bersama-sama. Contohnya salam seperti biasa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu. Kemudian mukadimah, puji syukur, sholawat. Ini nanti kita lanjutkan sampai selesai. Dan di sini Pak Hamid mungkin memberi satu contoh terlebih dahulu. Ya, contohnya seperti ini. Yang pertama salam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mukaddimahnya bisa seperti ini juga. Hamdan wa syukranillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Kemudian dilanjutkan puji syukur. Syukur kita kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Kemudian sholawat kepada Rasulullah. Intinya ini daripada pidato, nanti silahkan anak-anak mencari tema tersendiri. Ya, temanya apa? Di dalam kelompok yang jelas nanti setelah anak-anak mengerjakan LKPD yang nanti Pak Hamim berikan, nanti ada salah satu yang berceramah di depan, ada yang di situ menjadi MC, ada yang lainnya membuat video merekamnya, dan berikutnya ada pantun serta yang terakhir adalah salam. Baik, silahkan dari kiri saya berhitung 1 sampai 3. Itu kan mulai 1, 2, 3, 4. Oh 1, ulangi ya. 1, 2, 3, 2. Oke, baik. Silakan berdiri dan ke kelompoknya masing-masing. Ini LKPD-nya. Ya, 2 meja digabung jadi 1, 2 meja digabung jadi 1. Baik, anak-anak, nanti di situ ditulis nama kelompok anggotanya siapa, kemudian di situ juga ditulis kira-kira tujuan proyek dakwahnya apa, kemudian rencana tindak lanjutnya, ada petugas-petugasnya ini, petugas 1, 2, 3, nanti itu ada MC-nya, silahkan ditentukan siapa namanya, kemudian sumber medianya apa saja. Silakan ditulis di sini LKPD-nya, kemudian lembar proyeknya, ditulis nama, kelompok, anggota, dan juga hasil diskusi ataupun hasil ceramahnya. Begitu, bisa dipahami? Bisa. Oke. Anak-anak sekalian, saya kira waktunya cukup untuk diskusi. Kita lanjutkan pada sesi yang berikutnya, yaitu presentasi ataupun menyajikan hasil pembuatan teks dakwahnya dan dipraktekkan di depan. Kita panggilkan untuk kelompok yang pertama ya, yang akan maju pada kesempatan kali ini. Silakan nanti siapa yang berceramah, MC maupun yang akan memvideokan. Untuk itu kita sambut. Inilah kelompok 1. Tepuk tangan buat kelompok 1. Baik, kita dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin yang berbahagia, di dalam waktu untuk menuju acara yang kelima, yaitu Maulid Hasanah yang akan disampaikan oleh Gus Arya.
Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'd. Segala puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul dan menghadiri acara pada siang hari ini dengan keadaan yang sebaik-baiknya tanpa ada kekurangan suatu apapun. Selanjutnya sholawat serta salam selalu kita haturkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita tunggu syafaatnya di yaumul kiamah kelak. Amin 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 ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimakumullah, pada dakwah yang akan saya sampaikan kali ini mengenai kewajiban menuntut ilmu. Perlu kita ketahui hadirin semua, menuntut ilmu itu wajib hukumnya bukan hanya pada umat muslim seperti kita, tapi segala umat manusia. Karena apa? Karena pada dasarnya ilmu itu yang akan menuntun kita kepada ke jalan-jalan yang benar, dan kita dapat mengetahui apa saja yang harus kita jauhi, apa yang harus kita lakukan, dan dapat memberikan suatu tuntunan untuk kita juga mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara-cara seperti menuntut ilmu itu tadi. Menuntut ilmu itu juga sebagian dari ibadah karena sifatnya wajib bagi seluruh umat manusia. Contoh singkatnya, kita itu semisal diberikan oleh seseorang atau diamanai seseorang untuk membawa uang. Semisal saja kita posisinya sebagai bendahara. Tahu bendahara ya teman-teman ya? Tahu. Nah, itu kan bendahara itu prinsipnya kita tidak memegang uang kita sendiri. Pasti kita akan menjaga uang itu semaksimal mungkin. Nah, di sini dapat disimpulkan kalau kita menjaga uang itu, kita yang menjaga uang dengan cara semaksimal mungkin agar uang itu bagaimana tidak hilang ataupun tidak rusak, karena kita yang bertanggung jawab untuk memegang uang itu. Nah, kalau ilmu itu kita yang ibaratnya kita yang dituntun. Kalau uang kita yang mengolah uang, kalau ilmu yang mengolah kita. Nah, intinya ilmu itu jika kita bisa serap dengan baik, itu akan memberikan dampak yang baik buat kita, buat keberlanjutan kita, untuk keseharian kita, dan juga dapat memperbaiki cara beribadah kita yang biasanya generasi-generasi kita itu masih simpang siur. Beribadah yang benar itu gimana? Beribadah yang salah itu gimana? Harusnya gimana? Wajibnya gimana? Lah itu pentingnya menuntut ilmu ya di situ tadi. Para hadirin yang berbahagia, ada pun hadis yang akan saya sampaikan mengenai kewajiban menuntut ilmu, yaitu bismillahirrahmanirrahim, utlubul ilmi minal mahdi ilal lahdi, dengan arti menuntut ilmu itu dimulai dari sejak kita dibuai oleh ibu sampai kita wafat nanti gitu. Nah, dari hadis ini yang dapat kita ambil, menuntut ilmu itu tidak ada batasannya kecuali kita dipisahkan oleh roh dan raga kita. Menuntut ilmu itu sangat penting, sangat banyak sekali yang dapat kita ambil dari dunia kita, dan terutama dari agama dan juga dari ilmu yang digunakan untuk masa depan kita, untuk anak cucu kita, dan untuk orang-orang di sekitar kita, supaya kita menjadi orang yang berguna, bukan berguna di lingkungan keluarga, tapi juga berguna di nusa, bangsa, dan negara kita di masa yang akan datang. Hadirin yang saya hormati, oleh sebab itu agama Islam menetapkan kewajiban bagi umat-umat pemeluknya untuk senantiasa mencari pengetahuan, mencari ilmu, sehingga ketika menerapkan agama Islam dalam kehidupan sehari-hari tidak ada
yang melanggar suatu norma dan bisa membuat kehidupan menjadi lebih sempurna. Sekian dari saya. Sebelum saya tutup pidato atau dakwah saya pada siang hari ini, mohon maaf, saya akan menyampaikan sebuah pantun. Bunga mawar, bunga selasih, warnanya cerah tiada duanya. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga tidak ada yang bertanya. Tapi jika ada yang bertanya, saya persilahkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Luar biasa. Baik, terima kasih Mas Mbak. Silakan kembali ke tempat. Anak sekalian, demikian kelompok 1, kita lanjutkan untuk kelompok 2. Silakan kelompok 2 bisa masuk ke depan. Tepuk tangan buat kelompok 2. Langsung saja untuk MC ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, tibalah waktu untuk acara yang kelima, yaitu Maulidatul Hasanah yang akan disampaikan oleh tim Meta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man. Saudara-saudara yang saya sayangi, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di sini dengan selamat, dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang dihormati Allah, pada kesempatan ini izinkan saya untuk menyampaikan dakwah tentang ikhlas. Ikhlas, sebagaimana yang kita pahami adalah melakukan suatu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, tanpa mengharapkan suatu balasan atau pujian dari orang lain. Ikhlas adalah suatu inti dari ibadah, fondasi dari amal dan jiwa. Ada hadis yang ingin saya sampaikan tentang ikhlas. Amal-amal itu semata bentuk-bentuk yang tampil. Adapun ruh yang menghidupkannya adalah hadirnya sir ikhlas atau cahaya ikhlas padanya. Hadirin yang berbahagia, ikhlas itu mudah diucapkan, tetapi sulit untuk dipraktekkan. Banyak godaan dalam setiap amal kita. Jadi marilah kita berusaha melatih diri untuk ikhlas dalam setiap amal perbuatan. Marilah dari hal-hal kecil seperti membantu sesama atau bersedekah tanpa mengharapkan suatu imbalan dari orang lain. Cukup sekian pidato dari saya. Sebelum saya tutup, izinkan saya untuk memberi pantun terlebih dahulu. Pergi ke pasar membeli ikan. Ikan segar harus semerbak. Demikian pidato yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekian. Mohon maaf jika ada salah kata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, rekan sekalian, lanjut untuk kelompok 3. Silakan maju ke depan. Silakan bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia dan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menuju acara yang selanjutnya yaitu Maulidatul Hasanah yang akan
Saudara Setiawan. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkatnya kita dapat berkumpul dengan keadaan sehat walafiat di dalam suatu ruangan tersebut. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang menjaga kebersihan. Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai orang yang senang biasa menjaga kebersihannya untuk menyapai keselamatan dan kebaikan untuk diri sendiri dan juga untuk orang lain. Apabila kita menjaga kebersihan dan ditiru oleh anak-anak serta orang lain yang dekat kepada kita, maka kita akan merasakan manfaatnya. Dan saya akan membacakan hadis riwayat Ahmad yang akan saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. At-tahur rasulul iman. Artinya kebersihan itu sebagian dari iman. Untuk itu mari kita ajarkan dini mungkin pentingnya menjaga kebersihan supaya nantinya mereka tumbuh menjadi anak sehat, cerdas dan menebar kebaikan juga. Dan sebelum saya tutup ceramah ini, ada sedikit pantun untuk teman-teman. Pembahasan belikan tadi akan dimasak kuah gulai. Selesai sudah ceramah ini, kirim kita yang selesai tanpa memulai. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Danang. Baik, anak-anak sekalian. Demikian pidato yang sudah disampaikan oleh teman-teman kalian, di mana hari ini pembelajaran berdasarkan proyek metode PJDA sudah kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Walaupun dalam hal teks pidatonya ada yang mungkin perlu nanti dikuatkan lagi untuk isiannya biar lebih fokus, dan hadis-hadisnya bisa besok ketika diupload seumpama nanti di video kemudian diupload di media sosial bisa diedit dengan sebaik-baiknya. Dan saya berdoa semoga kalian semuanya yang sudah belajar hari ini telah menjadi orang-orang yang pandai berbicara dengan sebaik-baiknya dan di situ bisa menjadi MC yang handal, motivator yang handal, ataupun bisa menjadi penceramah yang handal. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian, demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Untuk pertemuan yang akan datang, tema kita adalah khutbah. Apa anak-anak? Khutbah. Baik. Demikian yang bisa Pak Hamim sampaikan. Marilah kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum, sampai ketemu di pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.